Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anak kelas 10 yang dirahmati Allah dan yang saya sayangi, saya cintai karena Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan hidayahnya yang dilimpahkan kepada kita semua, utamanya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiat. Sehingga kita masih dapat melaksanakan pembelajaran walaupun lewat online. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Di mana pada penjelasan yang lalu Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengelompokkan sifat wajib bagi Allah menjadi 4 kelompok. Yang pertama sifat nafsiyah, kedua sifat salbiyah, dan keduanya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan sekarang kita akan membahas yang ketiga dan keempat. Ketiga, sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat wajib bagi Allah yang dapat dilogika oleh akal manusia dan dirasakan oleh panca indera, sehingga keberadaannya bisa diyakinkan kepada orang lain. Sifat ma'ani disebut juga sifat abstrak yang wajib ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ini ada 7 macam. Pertama, qudrah, artinya maha kuasa. Kekuasaan Allah tidak terbatas di atas apapun. Dia berkuasa menciptakan, memelihara, dan menghancurkan tanpa melibatkan kekuasaan yang lain. Manusia juga mampu berkuasa untuk menciptakan, memelihara, dan menghancurkan karyanya. Tetapi mereka tidak berkuasa mempertahankan dirinya sendiri dari kematian. Itu artinya kekuasaan manusia sangat terbatas. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam surah Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan dia Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Yang kedua, sifat iradah, yang berarti berkehendak. Kehendak Allah tidak ada yang mampu menghalangi. Manusia tidak dapat menolak apabila Allah berkehendak atas segala sesuatu terhadap diri mereka. Siapapun tidak ada yang mampu memerintah atau melarang kehendaknya. Manusia juga mampu berkehendak, tetapi mereka masih ada kebatasan atas kehendaknya itu. Artinya masih ada yang memerintah dan melarang. Itulah maka Allah bersifat iradah atau berkehendak secara mutlak. Sifat ini diterangkan oleh Allah dalam surah Yasin ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Sifat yang ketiga, ilmun, yang berarti maha mengetahui. Allah mengetahui segala hal yang terkait dengan ciptaannya. Pengetahuan Allah tidak terbatas dan mutlak, dari perkara yang kecil hingga yang terbesar, bahkan tak terhingga. Dari yang tersembunyi sampai yang terang, dari yang lahir sampai yang batin. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 75. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu.
Yang keempat, sifat hayatun artinya maha hidup. Zat yang kekal hidup dan tiada pernah mati hanya Allah Subhanahu wa taala. Sifat hidup Allah jauh berbeda dengan kehidupan manusia yang pasti akan mengalami kematian dan tidak tahu kapan dia akan mati. Oleh karena dia maha hidup, bumi seisinya dan langit seisinya masih dapat dinikmati oleh makhluknya dari sejak diciptakan hingga kiamat kelak. Allah menunjukkan dirinya memiliki sifat hidup dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 2, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Yang kelima, sam'un yang berarti maha mendengar. Kesempurnaan Allah yang memiliki sifat maha mendengar tidak terbatas. Tidak seperti kita. Kita hanya mendengar sesuatu yang keras, yang dekat dengan kita. Dia mendengar semua yang ada di alam ini, dari yang tampak sampai yang tidak tampak, dari yang dekat sampai yang jauh. Bahkan suara hati pun dia mendengar tanpa memerlukan alat bantu mendengar. Tidak ada yang lepas dari pantauan pendengarannya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 1 Allah berfirman, Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang keenam, sifat basar yang berarti maha melihat. Selain maha mendengar, dia juga maha melihat. Apapun yang ada di alam semesta ini, tidak ada yang lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk terkecil di seberang lautan atau di dalam bumi pasti dapat dilihat oleh Allah. Segala amal perbuatan kita juga tidak pernah lepas dari pantauannya. Sebagaimana firman Allah surah Al-Baqarah ayat 265, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Dan yang ketujuh, sifat kalam yang berarti maha berfirman. Kalam artinya berbicara, yaitu bahwa Allah berbicara melalui firman-firman-Nya yang berupa wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, baik dengan perantara malaikat Jibril maupun berbicara langsung. Hal itu difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa taklima. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Kemudian sifat yang keempat, kelompok sifat yang keempat yaitu sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang bersandar pada sifat ma'ani atau tidak dapat berdiri sendiri, karena setiap ada sifat ma'nawiyah ada pula sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah ada 7 macam yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, qadiran atau qaunuhu qadiran, artinya yang maha kuasa atas segala sesuatu. Segala yang ada di bumi dan langit mutlak di bawah kekuasaan Allah. Maka Allah dikatakan qadiran, yaitu yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu sesuai dengan firman Allah surah Al-An'am ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innallaha qadirun 'ala an yunazzila ayatan walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Yang kedua, sifat muridan, artinya dia maha berkehendak. Maksud dari sifat wajib muridan adalah Allah maha berkehendak atas segala sesuatu, baik mengadakan atau meniadakan sesuatu.
Artinya segala sesuatu terjadi atau tidak terjadi, berhasil atau gagal, bahagia atau sengsara, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah surah An-Nisa ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, yaitu para nabi dan orang-orang soleh. Sifat ketiga, sifat maknawiyah ketiga, yaitu aliman, artinya yang maha mengetahui segala sesuatu. Maksud dari sifat aliman adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu, meliputi seluruh yang ada di bumi dan langit, baik yang kelihatan maupun yang tertutup, yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 16, Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Yang keempat, hayyan, artinya yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Sifat hayyan mengandung maksud bahwa Allah maha hidup kekal abadi selama-lamanya dan tidak pernah binasa. Dalam surah Ali Imran ayat 2 Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Yang kelima, sami'an, artinya yang maha mendengar segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat sami'an, artinya Dia maha mendengar dan pendengarannya tidak terbatas, meliputi seluruh yang ada di bumi dan langit, yang keras maupun yang rendah, yang dilahirkan maupun di dalam hati. Allah menegaskan hal ini dalam surah An-Nisa ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Karena siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah maha mendengar, maha melihat. Yang keenam, basiran, artinya maha melihat segala sesuatu. Basiran mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala maha melihat dan tidak ada sedikit pun hijab atasnya, baik dalam gelap maupun terang, nyata maupun samar-samar. Firman Allah surah Al-Isra ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa-dosa hamba-hambanya. Dan yang ketujuh, mutakalliman, yang maha berbicara. Maksud dari sifat mutakalliman adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan semua makhluknya tanpa suara dan bahasa tertentu, karena Allah dapat berbicara dengan semua bahasa makhluknya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Oke, demikian anak-anak kelas 10. Intinya saya ulangi lagi ya secara ringkas bahwa menurut Imam Al-Maturidi, sifat wajib Allah yang berjumlah 20 dibagi menjadi 4. Yang pertama, sifat nafsiyah, itu hanya satu, sifat wujud. Kemudian sifat salbiyah ada, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu bi nafsihi, dan wahdaniyah. Kemudian yang ketiga sifat ma'ani ada 7, qudrah, iradah, ilmun, haya, sama',
basar dan kalam. Dan yang keempat sifat ma'nawiyah juga ada 7, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.